saya Rizky Maulana dengan NIM 163240028. Saya Fikri Kurahman dengan NIM 1632401. Perkenalkan, nama saya Dwi Jingga Damayanti, NIM 163240444. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Apriliani dengan NIM 163242262. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadil Ivanov dengan NIM 163244436. Pertama, latar belakang dari proyek ini berfokus pada pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi terbarukan yang potensial. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil, serta semakin menipisnya cadangan energi konvensional, kebutuhan akan alternatif energi yang ramah lingkungan semakin mendesak. Energi surya merupakan salah satu sumber energi yang paling menjanjikan karena ketersediaannya yang melimpah dan sifatnya yang ramah lingkungan. Dalam konteks ini, menganalisis potensi energi surya menjadi sangat penting untuk menentukan sejauh mana wilayah tertentu dapat memanfaatkan energi ini. Dengan memahami potensi dan tantangan penggunaan energi surya, diharapkan proyek ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan yang lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan dari proyek ini yang pertama, untuk menganalisis potensi energi surya menggunakan data GHI Clear Sky selama 1 tahun. Kedua, menerapkan integrasi numerik untuk menghitung total energi surya yang tersedia. Ketiga, fitting data menggunakan fungsi polinomial. Keempat, membandingkan hasil perhitungan integrasi numerik dengan hasil integrasi fungsi polinomial. Kelima, analisis pengaruh musim terhadap total energi surya. Dan yang terakhir, menilai kelayakan penggunaan energi surya berdasarkan pengaruh musim. Pada tahap ini kita akan menganalisis besar energi harian yang didapatkan dari nilai GHI dengan interval 1 jam. Ada 2 metode utama yang bisa digunakan dalam perhitungan ini. Yang pertama adalah metode integrasi Simpson dan juga metode integral fungsi hasil fitting polinomial. Pada metode yang pertama adalah metode integrasi Simpson yang dianggap adalah metode dengan keakuratan tertinggi karena juga metode ini menghasilkan nilai yang akurat dan juga mendekati pada keadaan yang sebenarnya. Nah, pada metode integrasi Simpson, kita menggunakan beberapa variabel seperti delta T atau interval waktu dalam jamnya, lalu juga GHI ke 0, lalu nilai GHI pada interval waktu ganjil yang ditotalkan di sum, dan juga nilai GHI pada interval waktu genap di total, dan juga nilai GHI ke N. Sehingga kita mendapatkan nilai GHI pada setiap hari selama 365 hari. Dan kita akan highlight pada data GHI pada hari pertama tahun 2020 atau 1 Januari 2020 pada 7.373,33 watt per meter persegi atau 7,3 dibulatkan kita bulatkan menjadi 7,37 kilowatt per meter persegi. Metode yang kedua adalah metode fitting polinomial. Bagaimana metode fitting polinomial itu berlaku atau berjalan? Bagaimana mekanismenya? Nah, metode fitting polinomial dilakukan dengan memodelkan data Clear Sky GHI dan menghitung total energi yang dengan mengintegrasikan fungsi yang di-fit, atau dengan kata lain kita bisa bilang kita akan meregresikan data GHI yang tersebar dalam bidang kartesian menjadi sebuah model fungsi, entah itu polinom berderajat 2, berderajat 3, atau berderajat 4, 5, sampai seterusnya. Namun pada kasus ini kita akan memodelkannya pada polinom
berderajat 4 atau lebih. Nah, berdasarkan data yang dihimpun, kita bisa mendapatkan fungsi energi harian. Itu adalah Fx sama dengan negatif 4,504 kali 10 pangkat min 13 kali 10 kali X pangkat 4 tambah 7,491 kali 10 pangkat min 9 X pangkat 3 dikurang 3,566 kali 10 pangkat min 5 X pangkat 2 plus 0,03818 X plus 3 0,4345, di mana X di sini adalah variabel waktu. Nah, setelah kita berhasil memodelkan persamaan energi harian, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita akan menghitung energi hariannya dengan mengintegralkan fungsi hasil fitting polinomial yang sudah kita lakukan tadi. Di mana energi harian kita bisa dapatkan dengan mengintegralkan fungsi hasil fitting polinomial dengan batas atas 24 dan batas bawah 0. Mengapa kita menaruh batas atas 24 dan batas bawah 0? Karena pada dasarnya data yang kita himpun adalah data per jam. Dalam satu tahun, kita mau menghitung data harian, di mana satu hari itu ada 24 jam. Sehingga kita akan menaruh 24 sebagai batas atas dan 0 sebagai batas bawah. Sehingga apabila kita substitusi dengan Fx dan kita integralkan, kita akan mendapatkan hasil energi harian sebesar 7.315,11 watt per meter persegi atau 7,31511 kilowatt per meter persegi. Apabila kita bandingkan dengan metode integrasi Simpson, yang mana didapatkan nilai sebesar 7,37333 kilowatt per meter persegi, itu data pada tanggal 1 Januari 2020, dan juga integrasi hasil fitting polinomial itu kita dapatkan sebesar 7,31511 kilowatt per meter persegi. Selisih yang cukup kecil antara kedua hasil, baik dari yang Simpson maupun integrasi fitting polinomial. Selisihnya itu adalah sebesar 0,05822 kilowatt per meter persegi. Demikian adalah analisis untuk nilai GHI harian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis musiman. Kami mengelompokkan rata-rata berdasarkan bulan-bulan untuk melihat bagaimana solar bervariasi sepanjang tahun. Menghitung rata-rata energi harian untuk setiap bulan, yaitu dengan rumus jumlah energi dalam harian dibagi dalam hari dalam bulan tersebut. Dengan rumus tersebut, kami telah memperoleh beberapa data yang disajikan dalam tabel berikut. Selanjutnya, untuk kita dapat menghitung total energi solar tahunan, kita cukup menjumlahkan energi harian yang sudah dihitung dengan kita jumlahkan, lalu kita kalikan sama jumlah hari dalam tahun tersebut. Karena energi harian kita sudah dapatkan baik dari metode integrasi Simpson ataupun metode integrasi fungsi polinomial, baru kita bisa kalikan dengan jumlah hari pada tahun 2020 tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan data solar tahunan sebesar 2.531.877 watt per meter persegi atau 2.531,877 kilowatt meter persegi. Pengaruh musim pada potensi solar power. Berikut adalah analisis bagaimana musim mempengaruhi ketersediaan energi solar dan suitability penggunaan solar power berdasarkan data tersebut. Di sini dapat dilihat ada grafik rata-rata energi bulanan, di mana musim panas umumnya terjadi pada bulan tertentu yang menerima lebih banyak panas matahari. Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah bulan-bulan dengan energi matahari tertinggi, Januari, Februari, dan Maret. Bulan ini menunjukkan potensi yang tinggi pembangkit listrik tenaga surya. Dengan energi yang tinggi, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan listrik yang cukup selama periode ini. Selanjutnya, musim hujan. Musim hujan biasanya mengalami penurunan energi matahari. Berdasarkan data, berikut adalah bulan-bulan dengan energi matahari yang paling rendah, yaitu bulan April dan Mei. Penurunan energi pada bulan-bulan ini mempengaruhi ketersediaan energi solar. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan sistem penyimpanan energi yang dapat menyimpan energi selama berbulan-bulan dengan energi yang tinggi. Selain itu, curahan energi juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya energi yang stabil.
Berdasarkan analisis sumber energi matahari yang terima, dirumuskan poin-poin penting sebagai berikut. Musim panas. Bulan-bulan seperti Januari, Februari, dan Maret memiliki potensi yang tinggi untuk membangkit listrik tenaga surya. Kapasitas pembangkit listrik dapat dioptimalkan selama periode ini. Selanjutnya, musim hujan. Bulan-bulan seperti April dan Mei menunjukkan penurunan energi yang mengakibatkan kita memerlukan cadangan energi yang memastikan ketersediaan energi saat musim tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah sustainability penggunaan solar power. Yang pertama adalah rekomendasi kapasitas atau jumlah sistem tenaga surya. Untuk menentukan beberapa banyak panel surya yang dibutuhkan, kita perlu mempertimbangkan permintaan, energi, dan kapasitas. Jadi kita misalkan energi yang dibutuhkan adalah sekitar 10.000 kWh. Jadi untuk menghitung jumlah panel per bulan yaitu rata-rata energi bulanan dikali dengan luas panel dikali dengan efisiensi, yaitu energi rata-rata bulanan yaitu sekitar 200.000 dikali dengan luas panel yaitu 1,6 lalu dikali dengan efisiensi yaitu 0,8 diperoleh sekitar 270,86 kWh untuk energi bulanan. Jadi untuk menghitung panel surya yaitu energi permintaan dibagi dengan energi bulan yaitu sekitar 36,92 panel yang dibutuhkan untuk per bulan. Lalu untuk yang per tahunnya hampir sama yaitu jumlah energi tahunan yaitu 2.531 dikali dengan luasnya yaitu 1,6 lalu dikali efisiensinya yaitu 0,8. Lalu diperoleh energi per tahunnya yaitu 3.236,8 kWh. Jadi diasumsikan yang tadi adalah permintaan energi 10.000 Hor. 10.000 Hor dikali dengan 12. Jadi 120.000 kWh jadi permintaan untuk per tahun. Jadi panel surya yang dibutuhkan untuk per tahunnya adalah 120.000 dibagi dengan 3.236,8 yaitu sekitar 37,1 panel surya yang dibutuhkan untuk 1 tahun. Lalu yang kedua adalah penyesuaian sistem penyimpanan. Untuk memastikan ketersediaan energi pada hari-hari dengan rendahnya energi solar, diperlukan sistem penyimpanan energi. Jadi kita misalkan untuk menyimpan energi untuk 30 hari ke depan. Jadi kapasitas penyimpanan adalah permintaan energi dikali dengan 30 hari, yaitu permintaan energi yaitu sekitar 10.000 kWh dikali dengan 30 hari. Jadi kapasitas penyimpanan adalah 300.000 kWh. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian musiman. Berdasarkan data-data yang diperoleh, terdapat beberapa bulan yang membutuhkan sumber daya energi berlebih atau cadangan dan kapasitas energi yang ditingkatkan, yaitu pada bulan Februari sekitar 210.000 Wh per meter kuadrat, lalu bulan April 202.000 Wh per meter kuadrat, lalu bulan Juli sekitar 189.000 Wh per meter kuadrat, lalu bulan Juni yaitu sekitar 174.000 Wh per meter kuadrat, lalu bulan Juli sekitar 189.000 Wh per meter kuadrat, dan yang terakhir adalah bulan Agustus yaitu sekitar 204.000 Wh per meter kuadrat. Jadi berdasarkan analisis sustainability berikut, terdapat beberapa poin-poin penting yaitu kapasitas sistem tenaga surya untuk memenuhi permintaan energi tersebut yaitu 10.000 kWh dibutuhkan sekitar 37 panel surya. Lalu sistem penyimpanan energi yang diperlukan 30 hari yaitu sekitar 300.000 kWh
Dan penilaian Berikut adalah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada proyek ini. Yang pertama yaitu ketersediaan energi sepanjang tahun. Pada bulan-bulan seperti Januari, Februari, Maret menunjukkan potensi yang tinggi untuk pembangkit listrik tenaga surya karena ketersediaan energi matahari yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa solar power dapat diandalkan selama periode-periode ini. Sedangkan pada musim dingin atau musim hujan seperti pada bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus menunjukkan penurunan energi matahari, yang berarti selama bulan-bulan ini ketersediaan energi solar power akan berkurang. Yang kedua yaitu rekomendasi kapasitas sistem tenaga surya. Untuk memenuhi permintaan energi sebanyak 10.000 kWh per bulan, diperlukan sekitar 158 panel surya. Namun dalam praktiknya, jumlah panel yang dibutuhkan akan lebih besar karena efisiensi sistem dan faktor lainnya. Disarankan untuk melakukan perhitungan yang lebih rinci berdasarkan kondisi lokal dan efisiensi panel yang digunakan. Yang nomor 3 yaitu penyesuaian sistem penyimpanan. Disarankan untuk memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 300.000 kWh untuk memastikan ketersediaan energi selama 30 hari dan mengatasi periode dengan rendahnya energi solar dan memastikan ketersediaan energi yang stabil. Yang keempat yaitu ada penilaian musiman. Di bulan-bulan seperti April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus menunjukkan defisit energi. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi cadangan atau penambahan kapasitas penyimpanan selama bulan-bulan ini untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup. Kesimpulan akhir yang dapat kita ambil yaitu penggunaan solar power di wilayah Ganesha dapat cukup diandalkan selama bulan-bulan dengan energi matahari tinggi yaitu pada musim panas. Namun, untuk memastikan ketersediaan energi sepanjang tahun, diperlukan penyesuaian kapasitas sistem tenaga surya dan sistem penyimpanan yang memadai. Selain itu, sumber energi cadangan juga diperlukan selama bulan-bulan dengan defisit energi untuk memastikan ketersediaan energi yang stabil. Perkenalkan, nama saya Dwi Jingga Damayanti, NIM 163240444.